Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Kasih adalah bahasa yang dimengerti oleh semua kita manusia, baik kita kaya, miskin, tua, muda. Semua kita mengerti tentang bahasa kasih. Sesungguhnya setiap kita manusia membutuhkan kasih. Demikian pentingnya kasih itu sampai-sampai Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan jana yang gemerincing. Untuk apa kita berbicara tentang Yesus yang penuh kasih, sedangkan kita sendiri tidak hidup di dalam kasih. Nas kita pada hari ini mengungkapkan kepada kita tentang pesan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa kalau mereka mencintainya, maka mereka harus melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, Yesus menyadari tidak lama lagi ia tidak lagi bersama mereka. Yesus mengharapkan supaya apa yang telah dimulai dan telah dijalankan bersama mereka harus diteruskan hingga akhir zaman. Karena itu Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Nah, kita selaku pengikut Kristus harus melakukan segala perintah Kristus. Itu tandanya Roh Kudus sudah mencurahkan kasih Allah dalam hati kita, sehingga kita dimampukan mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan kualitas kasih Allah. Iman Kristen tanpa kasih itu hanyalah kemunafikan. Kita boleh mengaku diri kita orang Kristen, kita boleh mengaku diri kita anak Tuhan, tapi ketika kita hidup dalam kebencian, dalam amarah, dalam bentakan dan caci maki, sia-sia saja. Nah, saudara dikasih Tuhan, selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan kita untuk selalu berada dalam rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Nah, dengan satu tujuan adalah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini berarti kita selalu berada di rumah bersama suami, istri, dan anak-anak kita. Berarti di dalam keluarga yang merupakan gereja kecil, kita mulai diajarkan Yesus untuk menjalankan kasih. Nah, bagaimana suasana kasih dalam rumah tangga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Keluarga yang penuh kasih dan bahagia itu bukanlah mujizat, melainkan usaha, hasil tindakan nyata menurut firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah. Nah, firman adalah peta hidup kita orang percaya. Ketika kita hidup menurut firman, segala sesuatunya jelas bagi kita. Bahkan dikatakan dalam ayat 16-17a, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kuduslah penolong kita. Nah, ketika kita tidak sanggup, Yesus menolong kita, Yesus menuntun kita, mengajar kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus jugalah yang mengingatkan kita akan janji-janji Allah, karena pada dasarnya kita sering lupa. Nah, saudara, keluarga akan bahagia ketika mengutamakan firman dan kasih. Terkadang kita berpikir keluargaku akan penuh kasih dan bahagia seandainya. Kalau saja kita mau bersyukur dengan apa yang ada pada kita, kita menerima pasangan kita apa adanya. Saudara kasih Tuhan, keluarga akan bahagia ketika mengutamakan firman dan kasih. Terkadang kita berpikir keluargaku akan penuh kasih dan bahagia seandainya. Kalau saja kita mau bersyukur dengan apa yang ada pada kita menerima pasangan kita apa adanya, rumah tangga kita akan penuh kasih dan bahagia. Keluarga takkan bahagia hanya karena cinta. Harus ada keseimbangan antara cinta dengan firman. Ketika kita mengerti firman dan kita lakukan,
kita takkan saling menyakitkan, takkan saling menyakiti, melainkan saling menguatkan, dan akan tercipta komunikasi yang baik dan harmonis. Ketika firman dan kasih kita utamakan dalam keluarga, keluarga kita akan penuh kasih dan bahagia. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengukur cinta kasih. Pertama, kesiapan untuk dikoreksi. Yang kedua adalah kesiapan untuk selalu bersama. Ketika kita berbicara tentang cinta, maka kita harus bisa bahkan berani untuk hidup dalam kesetiaan. Sebab kesetiaan merupakan gaya hidup orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa ukuran kita setia? Buat saya sangat sederhana. Ukuran kesetiaan adalah jika kita menjalani hidup bersama hingga pada akhir hidup kita, dan kita tetap memegang teguh prinsip dan cinta kasih kita. Nah saudara, milikilah kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita, sebab kasih Kristus adalah kasih yang siap berkorban bagi orang lain dan bukan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita diingatkan agar terus hidup dalam kasih, bukan hanya kepada Tuhan, melainkan juga terhadap pasangan kita, keluarga kita, anak cucu kita, serta pelayanan dan pekerjaan kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Hanya Roh Kristus yang dapat menumbuhkan kasih agape dalam hati kita, sehingga tercapailah dan terpeliharalah suasana saling mengasihi, saling menerima, dan saling mengampuni dalam keluarga. Dialah yang mengasihi kita, yang menerima kita sebagaimana adanya, yang mengampuni segala kesalahan kita. Apabila kita menyadari penerimaan Tuhan akan kita, maka kita akan mulai menerima orang-orang lain. Apabila kita mengalami pengampunannya, kita pun dapat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati.